Jadi memang luar biasa Pak. Sholawat itu kepada Nabi Muhammadin SAW jangan pernah kita pikirkan Rasulullah SAW itu butuh kepada kita. Enggak. Jangan pernah mengatakan dengan dalil ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Itu Allah perintahkan kita untuk sholawat kepada Nabi. Apakah Rasul butuh kepada kita? Jawabannya tidak. Justru kitalah yang butuh kepada Rasulullah SAW. Kalau saya gambarkan Pak, ini ada air. Airnya semisal penuh. Ya. Sholawat kepada Nabi itu bukan Nabi butuh kepada kita, tapi kita yang butuh kepada Rasulullah. Ibaratkan di sini ada suatu keran yang mana seandainya kita sholawat kepada Nabi, ini semisal airnya penuh. Menetes setelah itu kita sholawat kepada Rasul, maka akan meluber. Itulah gambaran kalau kita sholawat kepada Nabi. Nabi enggak butuh kepada kita, tapi kita yang butuh kepada Rasulullah. Bagaimana tidak? Man shalla alaihi wahidan sallallahu alaihi asra. Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Jadi bukan kita yang Rasul yang butuh kepada kita, tapi kita yang butuh kepada Rasulullah SAW. Di sini juga diceritakan wa hukiya anna rajulan kana ghafilan anis salati ala sayyidina Muhammadin fara'a nabiyya sallallahu alaihi wasallam lailatan fil manam wa lam yaltafit ilaih. Jadi ada suatu kisah, ada seorang laki-laki, dia ini ghafilan. Pernah suatu ketika dia lalai, jarang, tidak ingin mau bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lelaki tersebut berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah takdirkan dia bermimpi dengan Rasulullah. Tapi dalam mimpinya Pak, Rasulullah SAW tidak mau melihatnya. Walam yaltafit ilaih. Sama sekali enggak mau melihatnya. Dilirik pun tidak oleh Rasulullah. Kemudian dikatakan faqala ya Rasulullah a anta alai ghadban, wahai Rasul, apakah engkau kepadaku ini marah? Kata lelaki tadi. Apa engkau ini marah kepadaku? Kata Rasul. Maka Nabi mengatakan qala la, tidak. Saya tidak marah. Saya tidak marah. Qala falima lam tanzur ilayya. Kalau begitu kenapa kamu mau tidak melihat saya? Kenapa engkau wahai Rasul tidak mau melirik saya? Kalau begitu kenapa engkau tidak mau melihat wajah saya? Maka Rasul menjawab, li'anni la a'rifuka. Kata Rasul, karena saya tidak mengenalmu. Saya tidak mengenal Anda. Kemudian kata Nabi mengatakan, faqala kaifa la ta'rifuni wa ana rajulun min ummatik. Kalau begitu ya Rasul, bagaimana engkau tidak mengenal saya, sedangkan saya termasuk daripada umatmu. Saya ini umatmu wahai Rasul, kenapa engkau tidak mengenal saya? Maka lelaki tadi mengatakan lagi, waqad rawa al ulama annaka a'rafu bi ummatik min walid bi walad. Bukankah saya juga pernah mendengar Rasul bahwa ulama pernah berkata bahwasannya engkau itu pernah bersabda lebih mengenal umatmu daripada seorang ibu mengenal anaknya. Saya pernah mendengar itu wahai Rasul. Ulama mengatakan demikian, bahwa engkau itu mengenal umatmu melebihi kenalnya seorang ibu terhadap seorang anaknya. Seorang ibu itu Pak, ya, kenal dengan anaknya dalam segala sisi. Jadi ibu itu mengenal sifat anaknya, sifat kenal keinginannya. Ya, orang tua itu kenal apa yang disukai oleh anaknya. Jadi Rasulullah itu lebih mengenal umatnya daripada kenal seorang ibu mengenal anaknya. Kemudian dikatakan oleh Rasulullah, faqal sadaku walakin innaka lan tadhkuruni bis salati wa inna ma'rifati bi ummati bi qadri salatihim alayya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka ini para ulama yang mengatakan hal demikian mereka benar. Akan tetapi aku mengenal umatku, kata Rasul, ya, menurut berapa banyaknya mereka salawat kepadaku. Jadi bisa diambil kesimpulan dalam cerita di sini yang dinukil oleh Imam Ghazali rahimahullah.
seorang Rasulullah SAW mengenal kita sebagaimana kita banyak ya bersolawat kepadanya. Secara langsung Nabi mengatakan kalau kita tidak mau solawat kepada Rasulullah SAW, Rasulullah nggak bakal kenal sama kita. Ini realita dalam cerita seperti itu. Kalau misalnya kita tidak mau solawat kepada Rasulullah, maka Rasul pun nggak mau kenal sama kita. Nggak bakal mau menoleh kepada kita, nggak bakal mau melirik kepada kita. Tapi kalau kita mau bersolawat kepadanya, insya Allah kita akan dikenal oleh Rasulullah SAW. Jadi luar biasa Pak. Memang kita ini memang harus sebagai umatnya berbalas budi dengan jasa yang Rasulullah SAW berikan kepada kita. Kita ini sebagai umatnya memang layak untuk mencintai Rasulullah SAW dengan bersolawat kepadanya. Kalau dulu kita melihat para sahabat itu, mereka telah membuktikan cinta mereka kepada Rasulullah begitu luar biasa. Mereka membuktikan cinta mereka kepada Rasulullah berupa materi. Mereka cinta kepada Rasulullah berupa harga diri mereka. Tubuh, jiwa mereka, anak seluruhnya dia korbankan untuk Rasulullah. Kita sering mendengar dalam sejarah itu bagaimana para sahabat itu rela meninggal, rela mati demi Rasulullah SAW. Bahkan ada sebagian sahabat itu dijuluki oleh sahabat lainnya sebagai sahabat yang dikategorikan sebagai landak. Loh, kok bisa dikatakan sebagai landak? Karena banyaknya tombak, ya, pedang yang masuk ke dalam tubuhnya dalam membela Rasulullah SAW. Jadi seakan-akan bentuknya seperti tubuhnya seperti landak. Kenapa? Maksudnya banyak pisau, tombak yang menancap dalam membela Rasulullah SAW. Para sahabat itu telah membuktikan cinta mereka seperti itu Pak kepada Rasulullah. Ada lagi di antara mereka sahabat yang tangannya putus dalam membela Rasulullah SAW. Gak suka Rasulullah SAW dihina, dicaci, dimaki. Ada di antara mereka para sahabat yang rela mencurahkan, memberikan hartanya demi membela Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW pun ketika beliau berdakwah ilallah, ya, dalam menyebarkan agama Islam, dalam kitab tafsir mengatakan beliau itu sampai ketika berdakwah, berperang, sampai berdarah-darah beliau itu memperjuangkan untuk kita sebagai umatnya, agar umat ini selamat. Ya. Maka dalam tafsir mengatakan fa kaifa aflahu qaumun wa qad khadaba wajha nabiyyi biddam. Ini perjuangan Rasulullah. Bagaimana beruntungnya suatu kaum dulu mereka pernah melukai wajah Nabi Rasulullah SAW dengan darah. Jadi ketika Nabi Rasulullah SAW dulu berdakwah ilallah, perang melawan orang kafir sampai berdarah-darah dalam memperjuangkan Islam. Bahkan yang sangat disayangkan itu kecintaan Rasulullah sudah teruji. Bagaimana ketika beliau ketika nazak sakaratul maut yang dikatakan bukan istrinya. Mana Aisyah, mana Sofiyah, mana Suhaib. Bukan yang dikatakan bukan para istri, justru yang dikatakan sebelum beliau meninggal itu ummati, ummati, ummati. Ini dikatakan oleh Rasulullah hanya umatnya, umatnya, umatnya. Maka itu saya katakan kita ini pantas sekali ya untuk membuktikan cinta kita dengan apa kepada Rasul ini kalau bukan dengan bersolawat kepadanya. Sudahkah kita mampu membuktikan cinta kita kepada Rasulullah dengan harta kita? Sudahkah kita mampu membuktikan cinta kita dengan membela Rasulullah SAW, mempertaruhkan nyawa untuknya? Seminimal mungkin setidaknya lah kita membuktikan cinta kita kepada Rasulullah dengan cara bersolawat kepadanya. Kita jadikan momen bukti bahwa dalil ini, bukti ini memang betul Rasulullah nggak mau mengingat kepada umatnya kalau dia nggak mau bersolawat kepadanya. Maka itu benar sekali yang dikatakan oleh Sayyidil Habib Umar bin Hafid mengatakan, "Laisa fil wujudi ahaqqu an nuhibba bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Sayyidil Habib Umar bin Hafid pernah mengatakan, ya, tidak ada di muka bumi ini yang berhak kita cintai, berhak kita sanjungi
berhak kita sayangi melebihi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.